Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arun Puspitasari, pengelola Satuan PAUD atau kepala sekolah dari PAUD Indah School Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kalau katanya itu kan yang lebih susah itu kayaknya ngajari jenjang atas ya, tapi jenjang bawah itu kita harus ya tadi tidak hanya mengajarkan tentang prinsip perkembangan kognitifnya aja, tetapi bagaimana kita menyentuh hatinya anak, menerapkan pola ASI, asuh, asah, itu yang memang harus kita kuasai. Gitu, itu kalau sebagai pengantar. Iya. Berarti biasanya kalau terkait dengan masalah-masalah seperti apa yang realnya di lapangan untuk pendidikan anak usia dini ini? Oke, khususnya pada topik yang sesuai tadi ya, dia dilema etika ya. Iya, jadi dilema etika. Jadi begini, ada dilema etika itu yang secara moral benar tetapi bertentangan, ataukah pernah mengalami yang namanya bujukan moral itu yang sering terjadi dialami itu yang seperti apa? Balik lagi ke arah pendidikan anak usia dini ya. Mungkin Bu Iva tahu kalau kita itu yang paling awal dalam mengajari anak di 6 aspek perkembangan. Saya sebutkan misal perkembangan aspek kognitif, jelas mulai prasekolah belum masuk ke jenjang sekolah dasar. Nah itu kan kalau orang tua itu pengennya kan anaknya sudah bisa membaca, menulis, gitu. Nah, padahal kita ada sebuah ketentuan dan sebuah aturan bahwa di pendidikan anak usia dini itu tidak diperbolehkan secara khusus untuk menggunakan metode drill supaya anak-anak itu bisa kalistung. Nah, itu kan kita berada di posisi dilema ya. Iya lah. Nah, ketika kredibilitas lembaga itu tidak mengajarkan anak di jenjang taman kanak-kanak itu untuk dilatih kalistung, maka sekolahan kita tidak akan laku, bahasanya seperti itu. Iya. Tapi jika kita menggunakan naluri kita sebagai seorang pendidik di jenjang pendidikan anak usia dini, jelas kita tidak bisa mengikuti aturan yang seperti itu karena mereka prinsipnya adalah belajar sambil bermain. Iya. Nah, titik itu aja kita sudah mengalami dilema sekali. Iya. Permintaan orang tua pasti anaknya apalagi nih ya, ketika masuk ke jenjang sekolah dasar itu kan pasti masih ada sekolah yang menerapkan kayak tes masuk kayak gitu ya. Adalah beberapa sekolah yang masih menggunakan itu. Nah itu kita sebagai pendidik, saya selaku kepala satuan ini ya betul-betul dilema, gimana kita mau memproses anak itu diajari calistungkah seperti yang sudah dilakukan selevel anak SD kelas 1, atau kita berada di prinsip yang sama bahwa anak usia dini itu harus tetap belajar sambil bermain. Berarti dilema sekali ya. Antara kemauan orang tua dan hati nurani sebenarnya. Terus kalau ibu sendiri dan lembaga tentunya bagaimana keputusannya berarti terkait dengan dilema yang dihadapi ini? Ya benar ya, kita tidak bisa memungkiri ya Bun ya, karena kita sebagai satuan pendidikan itu meskipun terikat dengan sebuah aturan, tapi kan masih ada beberapa yang memang kalau saya nggak ajarkan kalistung ke anak TK gitu kan, ada sesuatu ini nggak karena dilakukan baik itu dari pusat maupun dari provinsi maupun dari daerah bahwa anak usia ini itu tidak boleh diajari kalistung. Nah di Indah School sendiri, di lembaga yang saya pimpin di sini, saya menggunakan bagaimana pemecahan masalah itu supaya bisa mengatasi semuanya. Tidak dalam konteks hanya bisa mengatasi permintaan orang tua, di mana orang tua itu kepengen ya anakku sudah tak sekolahkan di sini ya otomatis lulus dari Indah School ini harus bisa membaca, menulis dan berhitung begitu. Nah itu tetap kita lakukan, tapi jelas kita juga memenuhi tetap mengikuti sebuah aturan bahwa kita mengajarkannya tetap harus menggunakan metode belajar sambil bermain.
pertanyaannya lagi, di metode itu pun ada beberapa orang tua yang masih kelihatan kayak banyak mainnya ya daripada nulisnya. Padahal sudah membacanya. Sudah dibuat sedemikian rupa. Betul. Itu berarti. Iya betul ya, karena memang masih ada ini ya banding lain gitu ya. Mungkin kalau orang tua gitu kan lingkupnya mereka tidak hanya fokus pada satu lembaga aja, tapi Bun di sana loh Bun diajari kayak gini, ada bukunya, ada jilid 1, jilid 2 sampai jilid 10. Kenapa di sini kok tidak ada? Itu sering sekali pertanyaan seperti itu muncul di lembaga saya. Nah, terus bagaimana menyikapi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu? Oke, nah kita jelas Bu Iva, kalau misalkan saya kekeh dengan mengikuti aturan yang sebagaimana mestinya, artinya anak TK usia 5-6 tahun itu tidak diperbolehkan diajari calistung begitu, ya otomatis sekolah saya nggak akan laku, nggak banyak orang tua yang akan menerima seperti itu. Tetapi memang pada prinsipnya anak itu berprosesnya tidak langsung kita harus sama ratakan, bahwa anak usia 5-6 tahun itu ada memang anak yang memang dia betul-betul bisa cakap ketika diajari membaca huruf sampai merangkai kata dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa anak yang memang dia kinestetiknya lebih bagus, terus ibaratnya kemampuan berbahasanya lebih bagus. Nah, itu yang harus kita pahamkan kepada orang tua. Langkah-langkah yang ada di Intense School yang pertama, memang kami mengidentifikasi dulu kira-kira kasusnya itu kenapa. Dari permintaan orang tua itu apa sih yang menjadi goalnya. Kalau misalkan yang menjadi goalnya adalah anak itu bisa membaca, menulis, berhitung, maka kita bikin sebuah kesepakatan sampai seberapa itu. Maka kita akan melakukan analisa dulu, anak ini kemampuannya di mana. Kalau misalkan anak itu belum bisa berkembang penuh kemampuan kognitifnya, tidak mungkin kita itu paksa anak itu untuk seperti itu. Maka kami menyisipkan sebuah pembelajaran yang memang kita kemas dalam bentuk belajar sambil bermain. Kayak anak itu nggak kerasa untuk seperti inilah. Apa yang terjadi di orang tua? Bagaimana untuk meyakinkan orang tua bahwa metode itu juga tepat. Sementara yang sekolah lainnya misal sudah diajari tadi, ada jilid 1 sampai jilid lainnya. Nah, kita tetap melakukan koordinasi, melakukan sosialisasi bersama orang tua. Kita bahkan mengadakan sebuah parenting bersama orang tua supaya mereka paham apa program yang kita lakukan. Tapi apakah orang tua juga sudah terpuaskan? Tentu tidak, itu jawabannya. Tentu ada orang tua yang masih, anakku sama sekali nggak diajari baca sih gitu. Kalau diajari seperti ini, otomatis dia nggak bisa baca yang seperti ini. Nah, gimana kita sekolah tetap memasukkan itu sebagai program, tetapi juga tidak seterusnya itu menjadi fokus utama. Nah, kalau misalkan di Intense School ini kan ada 5 hari efektif ya, Senin sampai Jumat. Maka kami menggunakan sistemnya itu 4 hari yang kita fokuskan memang betul-betul pada pembelajaran yang belajar sambil bermain. Nah, 1 hari ini mungkin sebagai sebagai rujukan untuk orang tua supaya ini loh kami juga menerapkan seperti itu. Tapi menggunakan konsep sendiri. Jadi kita intinya kayak kita itu menyesuaikan dengan karakteristik anak ya. Metode-metode seperti itu yang kita terapkan dan kita lakukan. Dan alhamdulillahnya memang saya getol sekali untuk mensosialisasikan program ini kepada orang tua. Jadi kayak membuat kesepakatan janji gitu. Kalau sampai misal di semester akhir putra-putri jenengan ini belum bisa, maka tuntut kami gitu. Tapi yakinkan jika misal tinggal 3 bulan terakhir mereka masuk SD, insya Allah mereka pasti sudah bisa. Dari sebelumnya tidak bisa. Itu yang kami yakinkan, karena kami menggunakan tadi analisis berbasis data ya. Artinya anak ini gaya belajarnya seperti apa, capaiannya seperti apa. Apa yang dilakukan atau keputusan yang diambil selama ini terbukti efektif nih untuk dari tuntutan wali murid itu? Ya, insya Allah sejauh ini ketika tidak ada dilayangkan protes gitu ya, insya Allah sudah efektif itu. Dan karena kami kan yang memahami tentang karakteristik dan gaya belajar anak ya, dan alhamdulillah orang tua yang sudah mempercayakan ke kami pun juga
tidak menuntut banyak. Jadi beberapa keputusan-keputusan atau kebijakan itu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh sekolahnya Bu Arum atau Bu Arum sendiri? Kalau ada yang membantu, jelas kita bekerja kan tidak sendiri ya, karena saya yakin di setiap satuan pendidikan itu kan kita berpedomannya pada pusat kan gitu ya, pusat pendidikan ya. Jadi ada fokusnya itu pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Jadi peran orang tua dalam mendukung ini juga sangat wajib gitu. Artinya seperti ini, ketika pembiasaan dibacakan cerita tidak dilanjutkan di sekolah, maka program itu juga di rumah gitu ya, maka program itu juga tidak akan bisa berjalan lancar kayak gitu. Nah, dukungan dari masyarakat, stakeholder, ibaratnya memberikan penguatan juga sangat kita butuhkan. Contoh, ada peran pemilik yang selalu kami undang dan kami hadirkan setiap parenting. Jadi itu yang menguatkan. Berarti apa yang kebijakan yang diambil Bu Arum ini, bahwa Intense School itu belajar sambil bermain, itu merupakan kebijakan yang sudah ditata dan diatur dari pusat gitu, dari kementerian kan kayak gitu. Nah itu yang menjadi penguat. Jelas seperti itu, kita kuatkan lagi dengan apa yang kita terapkan di sekolah bisa diterapkan di lingkungan keluarga kayak gitu. Jadi supaya kita tidak jalan sendiri, tidak merupakan sebuah keputusan yang kita ambil sepihak gitu ya dari sekolah aja, tetapi juga kami melibatkan orang tua, kami melibatkan stakeholder yang bisa membantu kami dalam baik itu mulai dari perencanaan, mulai dari sosialisasi, bahkan pada proses pelaksanaannya. Kayak langkah-langkah prosedurnya sudah sangat bagus sekali dalam pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Jadi bukan cuma dari pimpinan saja, tetapi dari penilai juga, terus kemudian dikomunikasikan dengan orang tua, terus ibu-ibu gurunya atau pengajarnya bagaimana dalam rangka ikut andil dalam pengambilan keputusan atau bagaimana ini? Oke, nah jelas kita tetap menggunakan istilahnya berucut ke atas gitu ya. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah naiknya ke atas gitu. Artinya seperti apa? Ketika kita menyusun sebuah perencanaan, baik itu perencanaan pembelajaran maupun perencanaan program tahunan sekolah, itu kita melibatkan yang mulai dari bawah. Apa yang kita analisa dari siswa, kebutuhan siswa itu akan pembelajaran seperti apa. Nah, ketika nanti siswa itu belajar seperti ini, otomatis yang akan mengemas dalam perencanaan pembelajaran adalah guru, kayak gitu ya. Nah, guru nanti yang akan mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran atau prosesnya seperti apa. Sudahkah mereka menjalankan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang saat ini dipegang, yang menjadi istilahnya panduan kita. Itu pengawasan letaknya di kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah dan program keseluruhan, baik itu program bulanan, program semesteran, program tahunan, akan diawasi juga oleh yayasan, kan seperti itu. Nah, tentang pengambilan keputusan juga seperti itu. Nah, apabila misal permasalahan itu muncul di kelas, maka yang wajib untuk melakukan keputusan di awal adalah dipegang oleh guru. Misal nih, kayak ada anak yang bertengkar kan tidak harus kepala sekolah itu langsung turun, tetapi yang mengambil keputusan adalah guru. Nah, kayak gitu. Jadi sampai seberapa mereka bertengkarnya. Mungkin anak ini ternyata bertengkarnya sudah selesai, orang tuanya yang nggak selesai. Jika itu masih terjadi di lingkup kelas, maka wali kelasnya atau guru kelasnya dulu yang mengambil keputusan terhadap itu. Jadi dilakukan secara intern, mungkin memanggil kedua orang tuanya. Baru kalau misalkan nanti wali kelas kewalahan atau masih kebun ini nggak ngeyel orang tuanya karena seperti ini, otomatis mereka akan melaporkan ini kepada pihak kepala sekolah. Orang tua mengundang wali murid seperti itu, dan ada kepala sekolah. Barulah kami kepala sekolah nanti yang mengambil kebijakan. Seperti apa sih ini sampai di bawah itu. Jadi kayak gitu. Nah, terus nanti baru kalau misalkan itu
yang nyerempet, jadi tidak langsung yayasan juga turun tangan tidak, tapi jadi tidak yang langsung turun tangan dari atas langsung turun tangan tidak, jadi kita naik seperti piramida mengerucutnya makin ke atas gitu. Jadi dari lingkup kelas, baru lingkup kelembagaan, baru ke struktural lingkup ke yayasan kalau dari kami, karena kami kan lembaga swasta ya, otomatis di bawah naungan yayasan. Dari sekian banyak pengalaman yang sudah disampaikan terkait dengan pengambilan keputusan tadi, kira-kira pesannya Bu Arum untuk saya ini, nah kan belajar nih, saya juga belajar dari seorang pemimpin terkait dengan pengalaman yang sudah Bu Arum lalui selama ini, apa ini yang paling penting dalam pengambilan keputusan? Jadi seorang pemimpin itu memang berat. Kita kan sebagai, kalau misalkan ibarat tubuh ini, pemimpin itu ada di kepala, misal kayak gitu ya. Nah misal pemimpin berasanya kayak ada di depan, kayak gitu ya. Nah sebenarnya seperti itu, kita lihat konteksnya dulu gitu. Jadi jika harus ada planning kebenaran, maka kita harus juga siap untuk memberikan badan kita di depan. Kalau misalkan guru itu yang betul-betul salah, maka sebagai pemimpin layaknya harus mengevaluasi dan memberikan kritik itu kepada guru. Tetapi jika guru itu dalam konteksnya memberikan betul-betul alibi yang benar dan berada di posisi kebenaran, kita sebagai pemimpin juga harus berada di depan untuk pasang badan melindungi mereka. Nah itu maka akan terstruktur sebuah lembaga yang adem, ayem, nyaman dengan kepemimpinan kita. Jadi dan prinsip seperti itu saya kembalikan kayak tadi di awal. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan, ini Bu Iva yang mungkin paling penting ya. Kesepakatan itu harus kita buat di awal. Kita buat perjanjian pralah. Ketika putra putrinya dipasrahkan kepada kita, dipercayakan kepada kita, maka harus mengikuti kebijakan aturan yang ada, yang kita buat. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan juga tidak atas dasar kepentingan satu orang aja, tetapi kita harus bisa sama-sama mengayomi, baik itu tadi orang tua, terus kemudian guru, kemudian anak.